Oke, selamat pagi kawan-kawan. Jadi ini mohon maaf agak off schedule. Jadi sebenarnya saya tadi pagi tuh mau recording, cuma saya lupa ketiduran. Oke, mungkin eh bisa juga sambil di ini ya dibandingkan dari kalau misalnya saya rekaman dini hari sama rekaman jam segini pagi udah banyak burung berkicau ya. Jadi agak berisik gitu. Sebenarnya kalau misalnya dari kamar saya, soalnya ini memang kebetulan nggak ada peredamnya. Jadi ya semua hal kedengaran ya ada orang suara orang gebir-gebir mandi gitu ya. Itu masih kedengaran sampai sini. Mudah-mudahan nggak ganggu kualitas audionya ya. Juga mohon dimaafkan. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah sindrom ya yang mungkin banyak dialami oleh teman-teman eh, programmer sekalian, di mana kita itu nggak bisa fokus kepada satu hal dan kadang meninggalkan hal ini ya. Dia meninggalkan hal ini untuk menjalankan hal yang lainnya. Kayak misalnya dia tuh distracted gitu. Jadi mungkin tanpa penjelasan lebih lanjut ya, kita langsung aja masuk ke sesi pembukaannya terlebih dahulu. Selamat pagi kawan-kawan, masih bersama saya di sini, Rizaldi Aristio, tanggal 9 Agustus tahun 2022, jam 10.55 ya ini. Kali ini kita pagi, menjelang siang eh, rekamannya. Kali ini kita mau membahas tentang sindrom yang itu biasa biasa dialami oleh eh, ya semua yang suka banyak project tapi nggak selesai-selesai gitu, kayak nggak ada yang selesai. Ini bisa dibilang agak buruk ya, kebiasaan yang buruk. Dan ternyata ada nama ya Pak, nama ilmiah mungkin ya. Ada nama ilmiahnya, yaitu namanya Shiny Object Syndrome. Nah, jadi sebenarnya apa sih Shiny Object Syndrome? Kalau misalnya langsung ditranslatekan secara rough ya, secara kasar, itu adalah sindrom objek yang berkilau. Artinya apa? Ini sebenarnya untuk menggambarkan bahwa kita itu orang-orang yang mengidap sindrom ini itu lebih cenderung untuk mengambil objek-objek yang berkilau daripada menyelesaikan yang sebelumnya gitu. Jadi misalnya nih kita punya project, punya suatu project, misalnya kita lagi bikin sebuah aplikasi, misalnya aplikasi web gitu lah ya, misalnya untuk presensi mahasiswa gitu. Tapi di tengah-tengah kita ngerjain project hampir selesai ini, tapi belum selesai, hampir selesai. Itu tiba-tiba kita kepikiran ada project lain. Ini kayaknya hebat nih, aku mau bikin chatbot untuk Discord gitu. Nah, akhirnya kita bikin chatbot untuk Discord, tapi ya project sebelumnya yang untuk presensi mahasiswa itu terbengkalai. Nah, itu maksudnya yang dinamakan shiny object syndrome. Kita meninggalkan sesuatu yang tadinya kita kerjakan untuk melakukan pekerjaan yang baru gitu. Jadi sebenarnya shiny object syndrome ini dia buruk untuk kita semua karena itu bisa menimbulkan project-project itu nggak selesai-selesai ya, banyak yang numpuk. Kayak ayolah kalian itu bisa ya, mungkin bikin project di web, habis itu kalian jual gitu ya, tapi ini nggak selesai-selesai. Kalian kira ini udah ini ntar lagi selesai, tapi ya kalau belum selesai ya nggak bakalan selesai gitu kalau misalnya kita tinggal. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua bisa jadi planning yang buruk ya. Misalnya kita perencanaannya buruk, habis itu ide-idenya agak nggak tersalurkan gitu. Paham nggak maksudnya? Jadi ide-ide yang sebenarnya untuk project itu, ya ide-ide yang untuk project yang tadi mau kita bikin, hanya karena kita ngelihat project lain yang kelihatannya lebih menggiurkan, tapi kita malah membuang project yang tadi, ide-ide yang untuk project tadi untuk diaplikasikan ke project yang baru. Artinya apa? Ide-ide tadi yang bagus-bagus yang mungkin bisa
menjadi apa ya, production level, bahkan di aplikasi yang sebelumnya, di project yang sebelumnya, bahkan bisa menyelesaikan ya, barangkali menyelesaikan project sebelumnya, malah kita buat menyelesaikan project yang dari nol gitu. Kadang nih, kadang ini sebenarnya nggak kan ya, apa namanya, nggak kerasa ya. Cuma bahkan saya sendiri itu juga banyak repository di GitHub yang ternyata banyak yang nggak selesai gitu. Artinya apa? Eh Sedini mungkin kita harus mencegah ya, dan kita harus menyadari bahwa mungkin Anda juga mengidap sindrom ini, shiny object syndrome. Mungkin bisa di search di komputer masing-masing mungkin, atau di HP masing-masing sambil mendengarkan. Soalnya ini juga lumayan buruk ya. Lain hal ini juga bisa apa ya, membuang-buang uang ya, kalau misalnya kita bisa bilang. Karena apa? Dengan adanya shiny object syndrome ini, kita kadang fokus ke satu teknologi nih. Misalnya kita mau tadi maunya develop aplikasi di Android nih. Saya cuma bisa ambil ya, contoh-contoh dari apa yang saya sering lihat gitu ya, misalnya yaitu tadi aplikasi-aplikasi itu. Nah, misalnya kita lagi develop aplikasi di Android nih, habis itu ternyata kayaknya setelah berjalan berapa lama, kita lihat kayaknya aplikasi iOS lebih bagus deh. Akhirnya kita beli iPhone sekarang untuk develop aplikasi di iOS. Habis itu ternyata nggak lama kemudian nih, kayaknya develop aplikasi di Raspberry Pi bagus nih. Akhirnya kita beli Raspberry Pi. Akhirnya apa? Kita mau beli Android, kita beli iPhone, kita beli Raspberry Pi. Pada akhirnya nggak kepake semua. Karena apa? Kita mau beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Kita loncat-loncat project di mana yang ininya apa namanya ya? Programming frameworknya dia tuh limited. Artinya apa? Kita nggak bisa program apa tadi? Aplikasi iOS di Android. Mungkin ada caranya, cuma saya juga kurang tahu ya. Cuma kayak gitu ya. Garis besarnya kayak gitu maksud saya. Artinya apa? Itu membuang-buang uang. Ya. Karena kita pindah-pindah teknologi nih maksudnya. Kita bisa membuang uang yang banyak yang mungkin bisa menyelesaikan project yang pertama itu tadi. Baru kita bisa pindah ke project yang selanjutnya gitu. Mungkin itu. Yang selanjutnya juga bisa membingungkan ya, membagongkan teman-teman di sekitar. Jadi kayaknya kemarin apa namanya, ada yang bilang ya. Jadi saya sempat nguping sedikit di pembicaraan anak-anak mahasiswa itu kemarin di kampus. Itu banyak yang kayaknya kamu kemarin kayaknya kamu kemarin ngerjain project ini deh. Sekarang gimana? Enggak, aku udah pindah project gitu-gitu. Artinya apa? Teman-teman kalian bingung sebenarnya anak ini spesialisasinya di mana? Kalian tuh spesialisasinya di mana? Kok tiba-tiba pindah projectnya tuh nggak melulu cuma pindah. Oh, aku bikin program web ini, sekarang aku pindah ke program web lain. Nggak, karena yang kemarin saya dengar itu dia dari program web satu ke program machine learning. Nah, makanya tadi saya sindir di depan ya. Ya karena itu, karena saya dengar. Jadi jadi gimana ya? Mungkin mungkin haus ilmu ya, saya paham, atau mungkin pemrograman web dia nilai agak terlalu sulit dibandingkan machine learning ya. Semua orang punya preferensinya masing-masing. Saya bilang machine learning lebih sulit, kalian bilang Jarkom lebih sulit. Bisa bisa beda-beda ya preferensinya. Cuma yang mau saya garis bawahi di sini adalah itu loh, ternyata kita banyak nih apa namanya yang secara nggak sadar mengidap sindrom yang seperti ini. Saya sebenarnya juga dengar itu beberapa minggu yang lalu ya, masih belum 1 bulan kok. Beberapa minggu yang lalu dari sebuah artikel di mana orang ini ternyata mengidap ya. Kebanyakan programmer yang punya kayak gini. Jadi banyak tulisan-tulisan di Medium atau bahkan di YouTube nih ya, ada juga sebenarnya nonton bentuk dari shiny object syndrome itu seperti apa. Jadi orang ini banyak project-project di GitHub yang dia nggak selesai, kayak game yang udah bagus, habis itu nggak dia selesain, atau aplikasi-aplikasi yang mereka nggak selesaikan,
Bahkan kalau misalnya dia selesai, mungkin bisa dijual gitu ke perusahaan besar. Itu yang eh, sangat disayangkan ya. Padahal dia tuh programmer handal gitu. Kalau misalnya di contohnya di saya sih, eh baterai saya habis cuy. Sorry, sorry. Oke, udah nancep. Saya pakai laptop ya. Saya kira udah nancep tadi. Ya kipasnya nih mulai ngaco nih. Oke, kita balik lagi ke topiknya. Sorry, sorry. Tadi agak ada gangguan teknis. Jadi kalau misalnya di contohnya di saya nih, banyak di project GitHub ya yang sering lihat GitHub saya. Ada beberapa 22 repository, 21 mungkin ya. Ntar saya cek dulu. Ini 21 deh, soalnya banyak yang, ada satu yang private ya. Itu juga belum saya selesain. Yang private ini dia dari tahun 2020 sih. Kalau nggak salah dari 2020. Itu belum saya pegang sama sekali sampai tahun 2022 ya, 2 tahun kemudian belum saya pegang sama sekali. Sampai sekarang nih belum saya pegang. Karena memang kalau alasan saya belum ada waktu nih. Padahal kayaknya banyak deh program-program lain yang berkembang aja kayak baru-baru kemarin itu ada apa itu namanya ya? Arch Auto Deploy ya. Itu script buat install Arch Linux secara otomatis. Itu saya bikin sendiri tahun 2021 kemarin. Habis itu ada itu juga belum selesai ya sebenarnya ya. Jadi itu belum saya niatin semuanya. Lalu saya bikin SQL injection vulnerable PHP jadi itu template yang sengaja dibolongin secara SQL injection ya, biar dia bisa buat latihan. Itu juga belum saya selesain, padahal dulu itu saya janji untuk bikin UI-nya lebih bagus. Lalu saya pindah ke project baru lagi, PHP Shell Scanner untuk nge-scan shell PHP ya. Ini lebih keamanan jaringan. Cuma itu nggak saya selesain juga, itu masih ada to-do-nya nih. Saya masih belum yang MD5 hash matching. Terus yang baru-baru kemarin ini 15 jam yang lalu ya, literally kemarin, itu ada project backup. Jadi ini untuk nge-backup sebuah folder secara otomatis di Linux. Ini juga belum saya selesain ya. Bisa jadi nanti saya pindah project lagi. Artinya apa? Mungkin bisa jadi GitHub saya jadi rame cuy. Artinya apa? Banyak yang mungkin bisa jadi banyak HR yang lihat oh orang ini ternyata aktif juga di GitHub. Artinya udah familiar dengan Git flow dan lain-lain. eh dan dia tuh konsisten mengerjakan di satu project terus gitu. Artinya apa? Dia bisa fokus di dalam pekerjaan. Kalau misalnya kita pindah-pindah terus kayak gini, mungkin para recruiter itu juga agak ragu untuk merekrut kita ya. Nanti kalau misalnya kita udah lulus dari kuliah, bisa jadi recruiter-recruiter itu agak apa namanya? Agak ragu untuk milih kita karena ya karena kita tidak fokus aja itu. Bisa dari eh shiny object syndrome ini bisa menjalar-jalar sampai kita nggak fokus ke manapun gitu ya. Kayak kita nggak fokus ke pekerjaan, habis itu kita nyari proyekan-proyekan di luar gitu. Artinya perusahaan ini minta loyalty, iya royalty apa loyalty ya, loyalty. Jadi kita minta kesetiaan. Tapi kok kita malah apa ya, pegang project lain gitu. Sebenarnya kalau kita pegang project lain tapi diem-diem aja sih nggak apa-apa ya. Cuma kalau misalnya kelihatan banget, udah kelihatan polanya dari awal, mungkin itu menjadi nilai minus dari kita yang harusnya mungkin bisa kita hilangkan dari awal. Jadi sebenarnya gimana sih caranya kita menghilangkan shiny object syndrome ini? Yang saya lakukan sekarang adalah kita bikin goal nih. Kita bikin sebuah schedule di mana ini loh, project ini harus sudah selesai sampai tanggal ini. Kalau misalnya sampai tanggal ini belum selesai, nggak boleh bikin project lagi. Kita harus melanjutkan lagi. Kita kasih tenggat waktu lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Tapi semakin nambah, artinya apa ya? Kita bisa bilang ke diri kita sendiri bahwa itu
ini loh projectmu nggak selesai-selesai dari tahun kemarin, tapi kok kamu nambah-nambah project terus, kamu nggak boleh bikin project lagi sampai kamu selesai projectnya ini. Artinya apa? Kita pingin banget ya, saking pinginnya bikin project baru itu, kita harus melakukan project yang sebelumnya dulu. Kita harus menyelesaikan project yang sebelumnya dulu. Akhirnya nanti dia juga selesai-selesai sendiri karena ada dorongan gitu. Biar kita bisa bikin project lagi, biar kita bisa mempelajari project ini yang baru, kita harus menyelesaikan project yang sebelumnya gitu. Akhirnya bikin kayak gitu tuh. Kita bikin goals gitu. Bahwa ini nih bisa selesai, harus bisa selesai gitu. Terus apa lagi ya mungkin ya? Kita nggak usah banding-bandingin mungkin ya. Kita kadang ngelihat orang-orang yang ada di sosial media nih, mereka bikin bikin aplikasi-aplikasi baru, mungkin bikin project-project baru, di mana project-project project-project ini dia tuh menggunakan bahasa-bahasa yang baru gitu, habis itu teknologi-teknologi yang baru kayak framework baru dan lain sebagainya. Kita nggak usah banding-bandingin itu. Yang penting kita fokus di project kita sendiri dulu, gak usah tergiur sama yang ada di internet. Ya mungkin itu aja ya. Jadi nggak terlalu ngikut-ngikut orang, bikin fondasimu sendiri. Bayangkan projectmu itu harus selesai dulu, baru kita cari project yang lain gitu. Artinya apa? Kita itu harus fokus dulu, nggak usah bandingin ke orang lain. Orang lain itu punya levelnya sendiri, kita nggak usah terlalu minder ya mungkin ya. Kalau misalnya ada orang yang lebih bagus lagi daripada kita, karena itu pasti selalu ada gitu. Selalu ada orang yang lebih ahli daripada ahlinya gitu. Karena memang ya kayak gitu ya memang. Saya kira ada teman teman saya itu ada teman saya itu yang paling pintar. Ternyata ada yang lebih pintar lagi daripada dia. Karena saya tanya ke dia, ada nggak kira-kira yang lebih pintar daripada dia? Dia bilang ada ini. Ya pasti ada gitu. Jadi nggak usah banding-bandingin lah, nggak usah banding-bandingin diri kalian ke orang lain gitu. Mungkin yang oh dia tuh punya project ini, mungkin bisa jadi portofolio dan lain-lain. Fokus dulu mungkin kamu ya. Jadi mungkin itu yang bisa dilakukan ya untuk mensuppress ya, bukan untuk menghilangkan karena untuk menghilangkan ini agak sulit mungkin. Cuma kalau misalnya bisa hilang ya syukur ya bisa menghilangkan sindrom seperti ini. Karena mungkin ternyata banyak juga yang mengalami kayak gini. Mungkin bisa di searching ya. Soalnya ini sindrom apa yang agak rame di kalangan para programmer seperti kita cuy. Oke, mungkin seperti itu aja ya yang kita bisa bahas. Ini udah agak siang. Bentar lagi saya mungkin mau ke kampus, ada urusan dikit. Terima kasih buat yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Terima kasih atas partisipasinya. Saya mohon maaf kalau misalnya ada salah kata dari awal. Saya Rizaldi izin out dulu. Dadah.